Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kesehatan dan sekali mendapatkan keberkahan. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, bagaimana kabar peserta didik semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Bapak akan melakukan pengabsenan. Nanda? Saya Pak. Akram? Saya Pak. Maya? Saya Pak. Baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang najis, karena najis merupakan sesuatu yang kotor yang dapat menegahkan sholat jika tidak dimaafkan. Jadi najis ini sangat penting sekali jika kita melakukan sholat. Jika kita tidak tahu apakah itu najis atau tidak, maka sholat kita itu tidak dapat dikatakan baik. Baiklah, najis seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa najis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu najis mughallazoh, kemudian najis mutawasito, dan yang ketiga itu najis mukhaffafah. Di sini ada yang tahu tentang najis ketiga di sini? Belum ya? Belum. Jadi Bapak jelaskan bahwa najis mughallazo ini merupakan najis anjing dan babi. Anjing dan babi. Ya, jika seseorang terkena najis anjing dan babi, maka dia dikategorikan sebagai najis mughallazo. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian apa yang najis dari anjing dan babi? Yang pertama itu mungkin bisa dikatakan itu tahinya, kemudian air kencingnya, kemudian air mani ataupun darah dan lain-lain yang berkaitan dengan anjing dan babi ini. Jika peserta didik semuanya ini terkena dari bagian-bagian anjing dan babi ini, maka kalian harus mensucikannya. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara yang pertama itu bersihkan dulu dari najis yang terkena di anggota badan kalian. Ya, bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, dibilas atau disiramkan dengan air sebanyak 7 kali siraman, dan salah satu siraman tersebut terdapat air yang bercampur dengan tanah. Satu, air bercampur dengan tanah. Sampai sini paham? Paham ya?
Jadi Bapak ulangi bahwa mughalazo ini merupakan najis berat. Merupakan najis berat. Ya. Berat. Ya, ingat ya, najis berat. Najis berat ini terbagi menjadi dua, hanya dua ya. Dua. Anjing dan babi. Ingat ya. Jadi bagian-bagian tubuh dari anjing dan babi ini adalah hukumnya najis ya, najis mughalazo. Kemudian yang kedua ini najis mutawasito. Najis ini ya najis seperti apa? Najis dari mutawasito ini? Ada yang tahu? Tidak ya. Najis mutawasito ini seperti nana. Nana itu merupakan najis mutawasito. Kemudian darah. Kemudian air kencing. Air kencing. Kemudian kotoran seperti tai. Kemudian apa ya? Arak itu najis. Jadi jika orang-orang minum arak itu najis mutawasito, dan minuman yang bermabukan, minuman yang memabukkan seperti apa? Seperti bir, minuman yang memabukkan. Kemudian jika anak-anak semua sering ke kebun, itu misalnya itu asap juga najis jika membakar benda-benda najis seperti membakar bangkai ayam yang tidak disembelih, itu najis hukumnya. Jadi asap yang membakar bangkai itu najis ya, najis. Kemudian apa lagi yang sering kita ketahui? Jadi apakah semuanya najis? Tidak. Najis pun terbagi dari semua binatang itu, jika tidak sembelih itu najis, kecuali pertama itu ikan tidak najis ya, ikan tidak najis. Belalang yang najis, kemudian mandi. Najis mutawasito ini terbagi menjadi dua, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah ini merupakan najis yang didapati pertama itu rasanya, baunya, kemudian warnanya. Dan najis hukmiyah ini bukan najis yang tidak didapati rasanya, baunya, dan warnanya. Kemudian najis yang ketiga ini najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini hanya berlaku untuk anak kecil laki-laki yang belum cukup umurnya, belum makan dan minum kecuali minum air susu ibunya ya. Jadi anak laki-laki yang belum cukup umur dan belum makan dan minum kecuali minum susu ibunya. Jadi bagaimana cara membersihkan najis ini?
Yang pertama itu dengan cara membersihkan atau dicuci, kemudian dijemur. Kemudian menggunakan air, lalu dijemur. Ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Iya Pak, Baiklah. Ingin bertanya apa? katanya bagaimana cara membuang najis dari Andi? Baiklah. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara menghilangkan najis dari anjing? Yang pertama itu bersihkan dulu. Bersihkan. Kemudian siram dengan air 7 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk satu yang siraman terakhir misalkan itu menggunakan campuran tanah, ya, tanah yang suci, ya. Kalian paham? Kepada Akrom, apa contoh dari najis mutawasito? Nanah, Terus darah, kita lagi ya. Najis mughalazo pada Maya, apa saja najis mughalazo? anjing dan babi, Bagiannya daging, air kencingnya, air mani atau darah dan lain-lain. baik. Oke. Jadi Bapak ingin mengetes sekali lagi bagaimana sejauh mana kemampuan kalian, di mana najis mughalazo dan mutawasito dan najis mukhaffafah. Mukhaffafah. Nanda, apakah benar nanah dan darah ini merupakan najis mughalazo? Salah, Yang benar? anjing dan babi. Anjing dan babi, betul. Dan babi. Pada Akrom, apakah benar anjing dan babi najis mutawasito? Salah. Jawaban yang benarnya itu apa? Nanah dan darah. Nanah dan darah. Untuk saudara ke pertanyaan ketiga, apakah benar bangkai merupakan najis mukhaffafah? Apakah benar Maya bahwa najis mukhaffafah ini adalah bangkai? Salah. Jawaban benarnya itu apa? Anak laki-laki yang cukup umur yang belum makan dan minum dan kecuali makan susu ibunya. Baik. Baik. Jadi Bapak harap dengan pembelajaran ini Anda semua tahu bahwa najis itu terbagi menjadi 3, kemudian Anda akan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya sekian yang dapat kita bahas hari ini. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah mohon ampun. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.